Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga hal-hal baik datang dalam hidup kalian semua dan hal-hal jelek menjauh dari hidup kita semua. Amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman, di hari ini gue bakal membahas tentang broken home. Apa sih itu broken home dan apa dampaknya bagi anak yang broken home? Seperti itu. Gue akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti gitu ya. Broken home, teman-teman, itu adalah kondisi di mana keluarga itu berjalan tidak sesuai dengan fungsi keluarga. Di mana biasanya keluarga ini menjadi tempat aman, menjadi tempat berbagi cinta dan kasih, tempat mencari support system, dan ya, orang-orang yang broken home itu tidak mendapatkan itu, teman-teman. Bahkan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Dan broken home ini banyak kategori, teman-teman. Ada yang meninggal salah satu keluarga, suami atau istri nih ya. Ada yang cerai, bahkan masih ada yang utuh tetapi keluarga ini tidak harmonis karena sering beradu argumen atau bahkan mengalami kekerasan fisik gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah gambaran di mana biasanya keluarga itu berjalan dengan baik. Nah, broken home ini adalah sebaliknya, teman-teman. Keluarga yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Maka, apa dampaknya bagi anak gitu ya? Apalagi di tahun 2025 ini. Isu kesehatan mental udah menjadi perhatian dunia dan kita ambil contoh yang paling dekat di sekitar kita gitu ya. Rata-rata, teman-teman, di lingkungan gua hidup sendiri, orang-orang yang suka balapan liar, yang suka narkoba, minum minuman keras gitu ya, dan melakukan hal-hal yang negatif lah di lingkungan, itu biasanya adalah orang-orang yang mengalami disfungsi keluarga, anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga anak ini mencari perhatian di luar sana, mencari kenyamanan di luar rumah, sehingga dia bisa diterima di tongkrongan, lu paling kuat minum, lu paling keren ngedrak, dan lu paling keren narkoba. Nah, ini adalah salah satu dampak saat dimana anak ini tidak mendapat kenyamanan di dalam keluarga. Begitu, teman-teman. Lalu apa dampak negatifnya gitu ya selain tadi? Yang pertama yang paling kelihatan, teman-teman, adalah yaitu anak yang broken home ini susah untuk mengelola emosinya dengan baik. Biasanya ia akan sangat mudah terdistraksi gitu ya, akan sangat mudah diganggu oleh hal-hal yang di luar dirinya gitu, gampang emosi, gampang baper, dan saat itu terjadi ia tidak bisa mengontrol dirinya, teman-teman. Dan yang lebih parah lagi, yang kedua ini bahkan adalah dia menarik diri dari lingkungan sehingga dia nggak berkawan, cuman kerjanya di rumah gitu, karena ia mengalami kondisi di mana ia sendiri tidak nyaman dengan dirinya sendiri gitu ya, teman-teman. Karena di rumah sering dimarahin mungkin ya, sering dipukul. Nah, sehingga anak ini tidak mendapat kesempatan untuk meluapkan emosinya, sehingga kebiasaan itulah yang akan terbawa sampai dia gede gitu ya. Dan ini mungkin butuh penanganan seorang profesional agar anak ini bisa tumbuh gitu ya, bisa bergaul dan bahkan ngobrol gitu. Nah, teman-teman, terus dampak yang kedua yang paling kelihatan adalah orang-orang broken home ini sering kehilangan makna dalam hidup. Ia sering merusak dirinya sendiri, ya, teman-teman. Seperti itu memang kenyataannya, yang bahkan gua alami sendiri gitu ya. Ya seperti tadi contohnya, mabok, bahkan balapan liar, itu kan adalah hal yang mengancam nyawa gitu ya. Mereka tidak peduli, teman-teman, karena ya udah, keluarga gua aja nggak peduli, udah terserah, hidup ini suka-suka gua gitu ya. Karena, teman-teman, di saat orang normal bisa berpikir bahwa balapan liar, bahwa narkoba itu jelek bagi kesehatan gitu, maka orang-orang yang memiliki masalah pada mentalnya itu akan menghiraukan hal itu gitu, teman-teman. Meskipun broken home ini ada dampak positifnya, seperti saat suami istri ini berpisah dan anak
bisa menerima itu bahkan bisa lebih baik ya daripada masih suami istri dalam satu rumah tapi ia sering konflik bahkan mengalami kekerasan. Maka alangkah lebih baiknya kalau si keluarga ini berpisah dan dikomunikasikan dengan baik kepada si anak. Jadi gitu teman-teman. Itu adalah penjelasan singkat tentang broken home. Di konten kali ini gue bakal tutup dengan sebuah cerita ya, biar kita memiliki POV yang tidak negatif maupun positif gitu ya. Kita ambil hikmahnya aja. Jadi teman-teman, gue akan bawakan kisah seorang raja yang suka berburu gitu ya. Dulu ada cerita seorang raja yang sangat hobi berburu ke hutan gitu. Ia memiliki seorang tabib yang dikatakanlah usianya 50-60 tahun yang udah parubaya gitu. Dan si tabib ini adalah orang yang paling setia kepada si raja, selalu ada di dekat raja. Suatu hari, sang raja ngajak tabib beserta pasukannya berburu masuk ke dalam hutan. Saat melihat seekor rusa yang sangat bagus gitu, si raja terburu-buru untuk mengambil anak panahnya. Saat si raja mengambil panahnya, tangannya tergores teman-teman oleh anak panahnya sendiri. Dan ternyata anak panah itu sudah disiapkan dan dikasih racun oleh sang raja. Lalu si raja panik dong, nanya kepada si tabib, apakah hal ini bisa disembuhkan gitu. Si tabib menjawab, saya nggak tahu hal ini baik atau buruk. Tentu buruk lah, kata si raja. Si tabib tetap dengan sabar bilang bahwa saya akan berusaha semaksimal mungkin, tetapi saya nggak tahu ini hasilnya bakal baik atau buruk. Si raja marah dan bilang tentu hal ini sangat buruk karena tangan saya terkena racun. Oke lah, singkat cerita selesai. Si tabib mengobati si raja ini. Seminggu kemudian teman-teman, ternyata jari si raja membusuk teman-teman dan harus diamputasi. Si raja sangat marah karena hobinya memburu, jarinya hilang satu karena harus diamputasi karena tabib tidak bisa menyembuhkan tangannya gitu. Saat selesai diamputasi, raja marah. Tentu hal ini buruk. Gua cebloskan lu ke penjara. Si tabib pun di penjara. Raja masih marah dengan keadaannya karena tahu jarinya ini telah hilang dan itu buruk. Tetapi tabib dengan santai gitu menjawab bahwa hal itu baik atau buruk saya nggak tahu. Nah ternyata teman-teman, setelah jarinya diamputasi dan raja mulai pulih, beliau kembali lagi berburu karena saking cintanya dengan berburu gitu ya. Nah pada saat si raja balik ke hutan berburu, ia terpisah dari pasukannya teman-teman. Ia masuk terlalu dalam ke hutan. Dan ya teman-teman, si raja bertemu dengan penduduk yang primitif dalam hutan dan si raja ditangkap karena menganggap mengganggu wilayah orang-orang primitif ini. Dan si raja teman-teman akan dikorbankan kepada dewanya. Si raja diikat di satu kayu, dibopong, mau disembahkan ke dalam goa yang dipercaya oleh masyarakat primitif itu sebagai dewanya ya, sebagai Tuhannya. Nah, saat dibopong teman-teman dibawa jalan, saat mau dilepas ternyata ada seorang yang teliti melihat tangan si raja ini. Nah, dia bilang bahwa ini tidak pantas untuk kita persembahkan sebagai apa ya, sebagai hadiah untuk dewa karena tangannya cacat satu. Maka si raja dilepaslah, nggak jadi dijadikan tumbal. Lalu si raja lari dengan kencang balik ke kerajaan. Dia sangat senang karena dirinya tidak jadi mati, jadi persembahan kepada dewa. Dan ia sangat berterima kasih kepada tabib. Ia langsung menuju penjara dan bilang kepada tabib, wah tabib, saya terima kasih banyak, saya cerita dari A sampai Z tadi bla 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 bla, untung tangan saya diamputasi, kalau enggak saya udah mati. Dan saya minta maaf banget karena sudah memenjarakan Anda sih tabib. Lah kok minta maaf, bukannya kalau saya nggak di penjara saya ikut Anda di dalam hutan berburu dan maka saya yang akan
jadi tumbal kepada Dewa. Nah, jadi teman-teman, dari kisah ini kita melihat hikmah di mana suatu kejadian itu kita tidak bisa menilai ini baik atau buruk. Maka selalulah menjadi orang yang positif, melihat sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Oke, sekalian dulu konten kali ini. Mungkin ada cerita menarik Anda yang broken home, yang udah pulih atau bahkan masih di tahap belajar untuk memulihkan mental dan segala macam, boleh komen di bawah. Oke, see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.